Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di sini di channel Teknisi Digital. Di video kali ini saya mau memperbaiki sebuah speaker aktif mereknya Sharp seperti ini. Yang katanya tuh waktu dicolokin pasifnya dia berdengung. Kalau aktifnya aja katanya enggak. Coba kita lihat di bagian belakang tipenya itu apa. Ini dia. Sharp ASP 208. Ada woofer, ada tweeter, lengkap ya di dalam sini. Dan ini untuk speaker right. Dan kalau misalnya ini dipasang speaker gitu, nanti bakal ada suara berdengung. Kenapa seperti itu? Ayo langsung kita perbaiki. Kita pasang input audio. Saya butuh mixer, jadi saya mau pakai mixer ini aja. Wih, kotor. Taruh di bawah sih. Kebetulan audio voice recorder saya ini baterainya habis. Dia harus saya cas dulu. Tapi kok sekarang dia hidup ya? Gak apa-apa lah, biarin bentar. Tapi yang jadi catatan ini loh. Ternyata saya baru memperhatikan. Ternyata potensio volumenya patah. Inilah pasti yang membuat dengung. Bahaya ini kalau nggak diperbaiki dulu. Jadi nggak usah kita hidupin lah ya. Kita bongkar aja terus kita benerin tone kontrolnya, kita ganti potensionya dulu. Dicabutnya susah ya. Sambil dicongkel pakai obeng. Biar gampang bukanya. Pokoknya sambil dicongkel ya, sampai kebuka. Ternyata nggak bisa dicongkel pakai obeng, jadi harus pakai tang buaya seperti ini. Baru bisa kebuka. Kalau tanpa tang buaya susah ya rupanya. Tuh, gampang banget kalau pakai tang buaya. Dan potensio untuk mic volume ini keras banget. Kayak macet gitu. Seluruh potensionya udah bisa kita lepas. Sekarang tinggal kita bukain murnya. Dan setelah aku bongkar, aku bersyukur guys. Untung tadi tuh nggak aku colokin ke arus listrik 220 volt dulu gitu. Tapi aku langsung bongkar dulu. Ternyata ada bagian yang rusak di sini yang kelihatan secara fisik. Dan aku agak surprise sih kalau misalnya kata yang punya ini masih bisa hidup. Lihat ya. Ini kabelnya terbakar. Nih, yang merah nih. Ada bekas terbakar. Ini ada jelas 2 resistor yang terbakar. Ukurannya saya nggak tahu. Nanti kita lihat di bawahnya. Terus ada 2 resistor juga yang terbakar tuh. Ini juga resistornya rusak. Ini sih kayaknya masih bagus. Ada sekitar 5 resistor yang rusak. Kemudian ada TIP41C dan TIP41C yang kemungkinan besar rusak sih karena resistor ini mengarah langsung ke ini. Oh iya, ini pecah nih tuh. TIP41C nya pecah. Ini pecah TIP41C. Ini TIP41C nggak tahu rusak apa enggak. Nanti kita cek aja lah keempat-empatnya. Dan potensio yang ini B50K patah.
Potensio B50K ini sepertinya normal. Terus ada potensio stereo B100K. Ini nggak normal, diputer. Terus ada B100K mono. Ini nggak bisa diputer, malah lengket. B100K mono juga nggak bisa diputer ini. Jadi kita akan mengganti 5 buah potensio. 2 buah potensio mono 100K, 2 buah potensio stereo B50K, dan 1 buah potensio stereo 100K. Ya, yang pengen saya langsung ganti, ada 2 buah resistor ini, kemudian 2 buah resistor ini, sama resistor ini berarti ada 3 buah resistor. Terus 2 buah TIP 41C dan 5 buah potensio. Banyak juga rusaknya. Saya ganti dulu deh, ya. Bentar. Saya jumpain di sini ada semut nih. Jadi kayaknya kerusakan amplifier ini dikarenakan dirubung semut. Terus korslet karena semut itu. Ini dia komponen yang saya akan pasang menggantikan komponen-komponen yang rusak. Seperti ini. Tuh, banyak banget kan. Langsung aja kita ganti dan kita lihat hasilnya seperti apa. Habis itu jangan lupa kawat groundnya ini dipasang seperti ini. Terus kita pasang ke bodinya, terus kita tes. Saatnya kita melakukan uji coba pada amplifier ini karena udah selesai saya rakit seperti ini. Yuk kita colokin ke arus listrik 220 volt. Bismillahirrahmanirrahim. Hidup nggak dia? Volume jangan lupa dikecilin dulu semuanya. Kita hidupin. Hidup. Cuman nggak tahu ada musiknya apa enggak. Kita masukin input audionya. Input audionya di sini. Pakai kabel ini. Kabel RCA merah sama putih. Di sini audio input. Ikutin aja. Tuh, langsung keluar suaranya. Ikutin aja sesuai sama warnanya. Sekarang kita hidupin mixernya. Kita nyalain musik playernya. Kita play musik. Gedein volumenya.
Ini harus pakai knop. Kalau nggak pakai knop, bunyi-bunyi dia. Tapi ternyata sekarang udah keluar loh suaranya, udah normal. Kalau udah pakai knop tuh, suaranya tuh nggak grek-grek lagi waktu diputar potensio volumenya. Bagusnya sih volume, treble, bass ini dikasih knop semua. Seperti ini. Tuh bassnya keluar ya, suaranya. Sekarang kita kecilin, kita pasang satu speaker lagi. Saya mau pakai speaker yang ini. Kita pasang di belakang. Gimana suaranya, ada apa enggak? Langsung kita pasang kabel speakernya. Kita gedein volumenya. Oke, normal. Normal ternyata dua-duanya. Nih, kalian bisa dengerin. Yang ini suaranya bagus. Ini juga sama. Udah normal berarti sekarang, sembuh. Berarti kita tinggal pasang ini, pasang murnya ke sini guys. Ada pengetesan terakhir yang harus aku lakuin supaya lega gitu, karena ini penting banget sih sebetulnya. Itu pengetesan mikrofon. Kita tes ya. Kita colokin. Bismillahirrahmanirrahim. Cek tes. Tuh. Normal loh suara mic-nya. Kita gedein ekonya. Cek tes cek one cek. Asik. Nggak ada reverb tapi adanya echo, lumayan lah. Kalau yang itu baru ada reverbnya. Cek tes cek one cek tes. Sekarang kita tes yang nomor 2. Mic 2. Cek tes cek one cek tes 1 tes. Kalau dimatiin suara jeduknya kenceng banget. Memang bawaan dari sononya sih, nggak apa-apa lah ya. Nih, tuh, jeduk, kenceng banget suaranya. Terima kasih ya teman-teman udah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Semoga video singkatnya bermanfaat. Di video kali ini saya mau memperbaiki sebuah TV. Di video kali ini saya mau memperbaiki sebuah TV yang rusak mati total. Mereknya adalah Samsung. Seperti ini. Tipenya adalah UA40EH5306. Seperti ini bentuknya dari depan. Gak usah dibolak-balik lah ya, karena bengkel saya memang sempit. Jadi biarin aja posisinya seperti ini. Yang jelas kita perhatikan di sini ada tombol katanya. Tombolnya di mana? Kita cari dulu tombolnya.
Tombolnya ada di sini, ini joystick. Dan bisa diarahkan kiri kanan, depan belakang. Kita langsung buka aja seluruh skrupnya dan skrup bracket dan seluruh skrup dari bodi. Terus kita lepas bodinya, kita lihat mesinnya. Bentar deh, kita tes aja dulu. Kita coba lihat bisa hidup apa enggak dia. Kita colokin ke arus listrik 220 volt. Bismillah. Saya lihat ada lampu-lampu indikator. Dan memang nggak kelihatan hidup sama sekali, nggak standby sama sekali. Kedip pun enggak. Oke, fix. Kita bongkar seluruh skrupnya. TV ini menggunakan 3 buah PCB, power supply, mainboard, dan Ticon. Jadi yang pertama kita harus cek adalah bagian power supply-nya. Kira-kira power supply-nya bisa hidup normal apa enggak. Sambil kita lihatin kira-kira ada kerusakan komponen apa enggak di 3 buah PCB ini. Kita akan langsung melakukan pengukuran tegangan di output power supply. Output power supply ini tegangannya ada di sini deskripsinya. 15 volt, bukan, 13 volt, 13 volt, dan 5 volt. Yang penting ini dulu harus keluar tegangannya, kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Kita colokin ke arus listrik 220 volt. Lihat, gak ada standby sama sekali. Langsung kita cek tegangannya. Kita lihat sama-sama. Gak keluar tegangan. Ini mati peletes loh. Seolah-olah tegangan gak masuk sama sekali. Coba kita cek kabel stekernya dulu. Nanti udah jauh kemana-mana rupanya kabel stekernya putus. Kan untung banyak. Ya enggak? Kita cek kabel stekernya menggunakan ampermeter digital skala dioda. Kita colokin ke sini. Oke, nyambung. Ternyata kabel stekernya bagus. Kita cek fuse. Fuse-nya oke. Yang ini ada fuse di sini. Nggak bisa saya cek. Kalau gitu ini kita lepas aja, kita bersihin, terus kita cek komponennya. Kita cari mana yang rusak. Nih guys, aku semacam udah nemuin penyebabnya. Lihat nih, di kaki trafo tuh, gosong kan. Kaki trafo tuh gosong. Semacam korslet gitu. Dan semacam patah. Ini kayaknya permasalahannya kaki-kaki komponen yang udah pada rusak ini. Jadi kita harus teliti semua. Dan biasanya kalau kaki trafo sampai terbakar seperti itu, biasanya ada MOSFET yang rusak. Itulah, kita cek komponen-komponennya semuanya. Nih, penampakan dari bawah. Saya nemuin ada jumper yang berkarat.
Saya akan tes ini putus apa enggak. Ternyata putus. Jumper J841. Kita lihat aduh, ada percikan apinya. Kita lihat yang J842. J842 nggak putus. Kita akan lepas dulu trafo ini. Kita lepasin solderannya, kita cek kakinya, terus kita benerin jalur rangkaiannya kalau misalnya rusak. Ini dia, ternyata kakinya bener patah. Ada 2 buah yang bener-bener kelihatan patah. Dan yang gosong itu emang bener tadi, dugaan saya. Memang patah. Jadi kita akan benerin dulu, kita bersihin karat-karatnya, terus kita sambung, kita solder ulang di sini. Udah saya betulin dan ini adalah hasilnya. Kakinya saya sambung, udah saya solder ulang semuanya. Kita lihat dari bagian bawah seperti ini penampakannya. Nih PCB-nya ada bolong, tapi udah disambung, udah bagus. Ada satu lagi komponen yang kelihatan rusak, yaitu kapasitor yang ternyata patah. Ini adalah kapasitor Ini adalah kapasitor CS809 dengan ukuran 83K 630 volt. Ini harus diganti dengan yang baru. Udah saya betulin trafonya, jumpernya udah saya ganti yang J841. Sebetulnya J841 sama J830 itu satu jalur sih. Kalau nggak diganti pun juga nggak apa-apa sebetulnya. Cuman pakai J830 atau J841 pun boleh. Dan kapasitornya yang rusak sebelumnya kan ukurannya 103K 630 volt. Saya ganti yang 103J 630 volt, sama aja itu. Ayo kita tes, kita lihat hasilnya seperti apa. Bisa hidup normal apa enggak? Yuk kita colokin ke arus listrik 220 volt. Bismillahirrahmanirrahim. Hidup nggak kira-kira? Standby. Hidup. Hidup. Langsung normal. Tuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, kita matiin. Saya lagi kerja loh. Mesti yo. Nanti ini gimana nih? Oke lah, langsung aja kita cabut. Terus kita rakit ulang. Tiba saat waktu pengetesan terakhir. Kenapa kok aku ketawa-ketawa sendiri? Senang aja. Bismillahirrahmanirrahim. Kita colokin ke arus listrik 220 volt. Kita lihat. Standby. Nyala. Udah cacat dia rupanya. Kita hidupkan. Kok nggak ada tulisan-tulisannya ya?
Kok nggak ada tulisan-tulisannya? Nggak ada OSD-nya. Kok tombolnya ini kayak nggak berfungsi gini? Nggak muncul OSD-nya loh. Cuman hidup doang. Udah dipasang semua lagi bautnya. Hidup sih, hidup tuh. Sebelumnya kan keluar tulisan ya, tapi ini nggak sama sekali ya. Kita cabut. Kita colokin lagi. Tuh, hidup. Iya. Nggak ada gambarnya loh. Kok bisa loh? Lalu tadi sebelumnya ada gambarnya kan? Backlightnya hidup. Tapi nggak ada gambarnya. Ada semacam raster gitu kalau kita lihat. Tuh. Dan ternyata setelah aku bersihin soketnya, soket Tikon ke mainboard, pakai cairan pembersih seperti ini. Terus agak dilap sedikit pakai tisu. Normal dia. Warnanya normal. Kayaknya sih nggak connect aja, udah terlalu tua TV-nya. Ini saya mau tutup, terus saya mau balik dan kita lihat hasilnya seperti apa lagi. Rusak apa enggak? Aduh, jangan dong rusak lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk kita lihat sama-sama. Oh, alhamdulillahirrahmanirrahim. Uh, normal. Aduh. Oke lah, kita matiin aja. Di video kali ini saya mau memperbaiki sebuah kipas angin. Kipas angin dinding yang seperti ini bentuknya. Saya nggak tahu rusaknya apa. Ayo langsung kita cek bareng-bareng. Karena nggak ada keranjangnya, jadi langsung aja kita bongkar baling-balingnya dengan cara melepaskan drat ini. Terus kita tarik. Kita simpan. Dari sini kita tahu tipenya adalah Cosmos 16 WFO. Kita cek, baling-balingnya nggak kuat berputar sama sekali nih, karena diputar seret banget. Kalau gitu, langsung aja kita coba cek pakai avometer digital, masih nyambung apa enggak thermal fuse-nya. Stekernya diisolasi. Diisolasi pula. Kita ambil avometer digital, kita kasih skala dioda, kita hidupin switchnya di nomor 1, 2, dan 3. Kita coba ke nomor 1 dulu. Kita lihat, ternyata thermal fuse-nya nggak putus. Kita cek nomor 2. Nomor 2 nggak putus juga. Nomor 3 nggak putus juga, dalam arti thermal fuse-nya nggak putus ya. Nomor 0 harusnya nggak boleh nyambung. Dan nomor 0 nggak nyambung, alias nggak korslet. Berarti kipas angin ini hanya perlu diganti bushingnya dengan bushing yang baru.
Kalau gitu yang pertama kali kita lakukan adalah melepas drat ini. Terus kita buka 4 buah skrup ini menggunakan obeng besar sebesar ini. Terus kita buka sebuah skrup yang ada di sini. Kalau bisa pakai obeng gede, kalau nggak bisa pakai obeng gede, kita pakai obeng yang lebih kecil seperti ini. Habis itu kita congkel. Congkel, dorong. Congkel, dorong. Seperti itu terus. Sampai terlepas. Habis itu kita lepas gearboxnya dengan membuka skrup yang ada di belakang sini. Banyak minyaknya ini kipas anginnya. Kayaknya udah pernah dikasih minyak. Supaya dia lancar gitu. Kemungkinan. Karena kalau asli dari pabriknya memang nggak ada minyak-minyaknya. Bahkan busing itu kalau kita kasih minyak, dia malah lengket loh. Kita kayaknya harus ngelepas kapasitor. Karena ada sebuah skrup gearbox yang bisa dilepas. Kalau misalnya kita membuka kapasitornya lebih dulu. Ini dia skrupnya. Bagian ini kita lepas juga. Ini dia gearboxnya. Terus kita buka 4 buah skrup yang ada di sini. Tapi sebelum itu kita buka aja skrup yang ini. Terus kita tarik. Nah, kalau gini kita lebih leluasa untuk ngerjainnya. Kalau perlu kita ambil tang. Kita sedikit jepit murnya. Terus bautnya kita puter pakai obeng. Untuk sebagian kipas angin tuh lengket banget. Kalau pakai tang susah, kita bisa ganjel pakai obeng seperti ini. Ini susah banget muternya. Lakukan sampai terbuka semuanya. Sekarang ayo kita bongkar. Saya udah beliin busingnya atau udah menyediakan busingnya. Sekarang kita lepas spinya karena skrup atau baut yang di sini udah saya lepas tadi. Yang depan kayaknya nggak masalah busingnya. Oh, yang bermasalah yang bagian belakang kayaknya. Tapi nggak apa-apa lah, kita ganti aja dua-duanya. Depan belakang. Tuh, berkarat banget. Yang depan sih aman-aman aja ini. Uh,
catnya. Yang depan bagus, yang belakang aja yang rusak. Oke lah kalau gitu kita ganti yang bagian belakang. Jadi fix yang diganti depan apa belakang? Gak tau lah, saya mau coba yang belakang aja dulu. Kalau yang belakang diganti terus normal, ya udah yang belakang aja. Karena yang depan itu busingnya busing masih asli, pemasangan dari pabrik yang center banget. Karena kalau kita masang sendiri tuh kadang-kadang busingnya nggak center. Ada potensi dia untuk meleset. Dan kalau dia meleset, biasanya dia bakal seret muternya. Ini dia. Gak usah kita bersihin ini. Ini langsung kita ganti aja satu buah. Ini kita biarin aja. Karena kadang-kadang dia butuh minyak juga. Terus kita pasang busing yang baru. Seperti ini. Kita pasang deh. Terus kita kunci ulang. Oke. Ini yang kita bersihin dulu. Kita bersihin pakai cairan pembersih atau pakai thinner. Pokoknya sampai dia bersih. Lakukan sampai benar-benar bersih, sampai karat-karatnya hilang. Saya rasa ini udah lumayan bersih. Ini bekasnya bekas calar dia, aslinya sampai calar. Sebelum kita pasang spoolnya, ini baiknya kita senterin dulu. Jangan sampai busingnya ini nggak center. Kalau nggak center dia bakal macet. Lakukan dengan intuisi. Pokoknya kalau sampai nggak baling kayak gini, artinya dia udah bener-bener lurus. Saya rasa ini udah cukup. Tuh, udah nggak baling lagi kan. Kalaupun ada balingnya sedikit lah, nggak banyak-banyak banget. Sekarang kita pasang ulang. Pokoknya dia muternya harus lancar ya. Kalau seret berarti busingnya miring lagi. Ternyata ada sumber seret tambahan, yaitu ada yang meleleh di bagian sini. Ini harus kita kerik dulu. Tapi hati-hati, jangan sampai kena spoolnya. Ini harus kita buang. Ini terjadi karena sebelumnya kan dia overheat, kepanasan. Jadi bagian dalamnya ini sebagian meleleh. Kalau kira-kira udah bersih, baru kita pasang ulang. Lelehan itu muncul dari sini loh guys. Ini yang bikin seret. Dia overheat, terus dia meleleh. Ini panas banget berarti sebelumnya nih.
Nah, sekarang baru lancar. Tuh, kita pasang ulang yang bagian depan. Jadi yang depan nggak diganti. Yang diganti yang belakang aja. Kita pasang skrupnya. Atau murbaut sebelah sini nih. Nih, kalau misalnya masang busingnya tuh lurus, dia muternya tuh lancar banget. Meskipun bautnya kita ketatin seketat-ketatnya. Seperti ini, tuh. Lancar banget dia. Sekarang yuk kita tes, kita colokin ke arus listrik 220 volt. Hati-hati, ini arus listriknya kebuka. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang di posisi 0. Coba kita hidupin ke 1 misalnya. Tuh, muter kan? 2, 3. Sekarang kita rakit ulang, coba kita tes menggunakan baling-baling. Karena ini bagian yang paling serem, karena nggak ada baling-baling, nggak ada. Karena nggak ada keranjangnya, jadi mau nggak mau harus saya pegang kayak gini. Supaya nggak nyabet tangan dan nyabet sekitarnya, malah repot nanti. Karena sekali sabet ini baling-balingnya bakal patah. Atau sesuatu yang disabet sama dia yang patah, kan repot. Bismillahirrahmanirrahim. Kita cek. Sekarang di nomor 1. Tuh. Berputar ya. Nomor 1. Tuh, kan? Kan? Nomor 2 lebih kenceng. Nomor 3 makin kenceng dan sembuh total. Dari yang tadinya nggak muter sama sekali sampai bisa hidup normal lancar seperti ini. Terima kasih teman-teman udah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Bye bye. Sembuh kan?